Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Belajar dari Anime Orient dan ajaran Islam di dalamnya, serta satu lagi topik yang berjudul Menurut anime One Punch Man dan Blue Period, bakat itu tidak pernah ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Belajar dari Anime Attack on Titan dan ajaran Islam di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Ya, sesuai judul di atas, hari ini kita akan membahas tentang salah satu anime yang paling ditunggu-tunggu tahun ini, yaitu Attack on Titan. Ya, berbicara tentang seri anime Attack on Titan, saya sendiri telah beberapa kali mengulas serial anime ini di video-video saya sebelumnya. Mulai dari pembahasan tentang sejarah Yahudi hingga kisah Ya'jud dan Ma'jud pernah saya bahas sebagai pesan yang ada di dalam anime ini. Hal ini menandakan bahwa anime ini memang sangat kaya sekali dengan berbagai pesan-pesan barokah yang sesuai dengan ajaran Islam di dalamnya. By the way, jika kalian ingin menonton kembali video-video pembahasan saya tentang anime Attack on Titan tersebut, kalian bisa mencarinya di playlist Attack on Titan di dalam channel Egagology ini. Oke, kita kembali ke pembahasan kita tentang anime Attack on Titan season keempat. Jika kita mengulas lebih jauh tentang serial ini, sepertinya kita bisa bersepakat bahwa di awal-awal ketika serial ini lahir, anime ini selalu menampilkan para Titan-Titan yang berkumpul sebagai antagonis utama dari serial ini. Para Titan-Titan yang mengancam manusia ini, mau tak mau memang selalu mengingatkan kita dengan serial-serial bertemakan horor, seperti halnya zombie dan vampir yang juga diceritakan mereka selalu memangsa manusia dan juga selalu ditampilkan sebagai antagonis utama di dalam serial-serial tersebut. Namun semakin berjalannya cerita, serial Attack on Titan ini sedikit demi sedikit menghilangkan rasa ketertarikan kita dengan fakta bahwa betapa menakutkannya para Titan-Titan tersebut. Hal ini terutama ketika di season kedua, alur cerita dari anime ini mulai berubah dari yang tadinya menceritakan tentang perjuangan manusia melawan para Titan, menjadi cerita menyelamatkan Tuan Putri dari para penjahat-penjahat alias para Titan-Titan antagonis yang berusaha untuk mencuri alias menculik sang karakter utama dari serial ini. Dan akhirnya di season ketiga, alur cerita menjadi berubah sangat drastis, di mana di season ini diungkap sebuah fakta bahwa diceritakan para Titan-Titan yang menyerang mereka selama ini ternyata sebenarnya adalah para manusia yang diubah menjadi Titan dengan menggunakan suntikan cairan tertentu. Dan di season ini pula menurut saya bukan hanya alur ceritanya saja yang berubah sangat drastis, namun juga demografi genrenya yang semula bergenre shonen bertahap berubah menjadi seinen. Dan tibalah akhirnya 2 tahun ini kita menyaksikan season keempat yang mengubah segalanya, di mana yang pada awalnya anime ini hanya menceritakan tentang tragedi dan perjuangan melawan para Titan berubah menjadi kisah peperangan yang melibatkan 2 faksi, yaitu negara Marley dan Eldia, serta juga melibatkan negara-negara lainnya di seluruh dunia di dalam anime Attack on Titan ini. Namun selain perubahan cerita dan musuh yang beragam tersebut, ada satu poin lainnya yang membuat anime ini terasa berbeda dibandingkan dengan serial-serial anime shonen lainnya, yaitu keberanian. Keberanian di sini lebih tepatnya adalah keberanian sang kreator, yaitu Hajime Isayama, untuk menampilkan kematian-kematian beberapa karakter yang dianggapnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan di awal cerita di episode ke-1 dari season ke-1-nya saja, kita sudah diperlihatkan tentang fakta bahwa ibunya sang karakter utama, yaitu Eren Yeager, langsung diceritakan meninggal dunia disantap oleh salah satu Titan, yang akhirnya di mana peristiwa tersebut mengawali semua petualangan dan konflik yang terjadi di dalam dunia serial Attack on Titan ini. Dan yang terbaru, di episode ke-19 dari season keempat dari anime Attack on Titan garapan MAPPA ini, ada lagi salah satu karakter yang cukup penting meninggal dunia di anime ini. Dia adalah Porco dan kakaknya Falco. Ya, hal ini jelas menambah daftar kematian para karakter-karakter di dalam serial Attack on Titan ini. Bahkan karena terlalu banyaknya adegan-adegan kematian di dalam serial ini, mungkin para penggemar-penggemar dari anime Attack on Titan bisa membuatkan list kematian paling memorable yang ada di dalam anime Attack on Titan. Ya, sebenarnya banyaknya adegan kematian para karakter-karakter penting
di dalam serial anime Attack on Titan bisa dipahami. Karena sejak awal serial anime dan manga ini mengambil tema dan juga plot tentang tragedi kemanusiaan. Dan mungkin hal itu juga lah yang membuat serial ini menjadi menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Ya, bisa dikatakan sang kreator dari serial ini yaitu Hajime Isayama benar-benar menyadari bahwa tema dari serial yang diciptakannya ini adalah tentang tragedi, di mana seri anime ini mengambil sebuah tempat atau dunia yang di dalamnya terdapat banyak sekali tragedi dan bencana, sehingga akan terlihat sangat tidak realistis dan juga tidak masuk akal jika di antara para karakter-karakter yang diperkenalkan di dalam anime ini tidak ada satupun yang mati alias meninggal. Ya, walaupun efek samping dari semua itu adalah membuat para penggemar-penggemar dari anime ini menjadi patah hati dan kecewa dengan alur cerita yang ditampilkan di dalam serial ini. Selain menjadikan para penggemar patah hati dengan kisah meninggalnya para karakter-karakter di dalam anime ini, di sisi lain hal tersebut menjadikan para penggemar menjadi lebih penasaran, sekaligus harap-harap cemas kira-kira siapa lagi yang akan menyusul para karakter-karakter sebelumnya yang telah lebih dulu menuju ke alam kematian mereka. Namun meski begitu, adegan-adegan kematian para karakter-karakter tersebut selain menjadikan kita bersedih, ternyata juga menjadikan kita seolah merasakan bagaimana rasanya ketika kita berada di posisi para karakter-karakter yang tengah menghadapi antara hidup dan mati tersebut. Contohnya bisa kita lihat di episode ke-17 dari anime Attack on Titan season ketiga, di mana diceritakan bahwa para anggota Survey Corps yang berusaha merebut kembali distrik Shiganshina mendapat rintangan dari para Titan-Titan dari negara Marley, terkhusus villain utama dari season ketiga ini, yaitu Beast Titan, yang memiliki kemampuan sebagai pelempar batu yang handal. Alhasil karena tidak ada cara lain untuk menghadapi para Titan-Titan termasuk Beast Titan tersebut, akhirnya para pasukan Survey Corps berusaha merencanakan penyerangan terakhir mereka, yaitu melakukan serangan bunuh diri. Akhirnya pasukan Survey Corps yang dipimpin oleh komandan yang bernama Erwin pun melaksanakan misi serangan bunuh diri dengan cara menggunakan diri mereka sendiri sebagai umpan pengalihan bagi Beast Titan, agar Levi yang bertugas sebagai penyerang dapat membunuh Beast Titan dari titik buta Beast Titan tersebut. Yang menjadi menarik adalah di episode ini kita diperlihatkan sudut pandang Marlow, salah satu anggota dari Survey Corps, ketika ia melihat batu besar sedang terbang menuju wajahnya. Adegan ini bahkan diperlihatkan dengan cara gerakan slow motion, di mana Marlow merasakan detik-detik ketika batu besar itu mendekati wajahnya. Di detik-detik tersebut ia justru membayangkan wajah wanita yang disukainya, yang tengah tertidur, karena waktu yang ditampilkan pada saat itu adalah ketika hari masih pagi, sehingga ia memikirkan bahwa pasti wanita yang disukainya yang bernama Hitch tersebut masih tertidur lelap di kasurnya di pagi hari ini. Dan akhirnya tiba-tiba dengan sekejap mata, wajahnya dan teman-temannya dihantam batu besar tersebut. Ya, penggambaran slow motion dengan beberapa latar pemandangan distrik Shiganshina di pagi hari, dan ditambah juga dengan adegan yang memperlihatkan apa yang sedang difikirkan oleh Marlow tersebut, hingga akhirnya batu besar menghantamnya, membuat kita seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Marlow pada detik-detik tersebut. Marlow pun bahkan mengatakan di dalam dialognya dengan kata-kata, "Inikah rasanya kematian?" sambil memasang ekspresi muka tercengang hingga akhirnya batu besar itu menghantam wajahnya. Ya, selain adegan kematian Marlow, adegan-adegan kematian lainnya di dalam anime ini juga tidak kalah membuat kita seolah ikut merasakan perasaan apa yang dirasakan oleh para karakter yang mengalami insiden tragedi tersebut. Ya, dengan kata lain, dengan menonton anime ini mungkin kita menjadi lebih menyadari bahwa kita sebagai umat manusia hanyalah makhluk yang lemah. Tubuh dan kehidupan yang kita miliki ini hanyalah titipan dan kapanpun bisa Allah ambil dari diri kita. Karena itulah tidak ada gunanya kita menyombongkan diri dengan segala apa yang kita peroleh saat ini. Semua kenikmatan yang kita peroleh saat ini adalah sebuah karunia dan sekaligus juga sebagai ujian paling nyata yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah sampai mengatakan bahwa
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Al-Quran Surat Yasin ayat 77. Dan di dalam dalil lainnya juga dikatakan, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani? Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 20. Ya, selain mengingatkan kita tentang betapa lemahnya kita sebagai manusia, adegan-adegan kematian di dalam anime Attack on Titan seperti yang saya sebutkan di atas juga menjadikan kita seperti ikut merasakan bagaimana rasanya detik-detik menuju kematian kita. Yap, hal ini sebenarnya secara tidak langsung memberikan efek positif pada kelangsungan hidup kita. Karena dengan menyaksikan adegan-adegan slow motion kematian para karakter-karakter anime Attack on Titan, secara tidak langsung kita menjadi tergerak untuk lebih mengingat bahwa kita juga pasti akan menemui ajal alias kematian seperti halnya para karakter-karakter tersebut. Dan dengan begitu mungkin kita menjadi terfikirkan, bagaimana jika kematian itu datang menghampiri kita? Bagaimana jika ada batu besar menghantam wajah kita dengan tiba-tiba? Dan karena kita memikirkan tentang kematian, maka mungkin kita menjadi tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya di sekeliling lingkungan kita, semuanya bisa menjadi penyebab bagi kematian kita sendiri. Misalnya saja kita tiba-tiba kepleset, lalu kepala kita terbentur dinding, atau bisa juga tiba-tiba kita ditabrak mobil. Semua itu bisa saja terjadi. Dan masalahnya adalah kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, di dalam ajaran Islam pun Allah dan Rasul-Nya tak henti-hentinya berulang-ulang menyampaikan kepada kita untuk selalu mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka keimanan kita menjadi kian terasa. Seperti apa yang disebutkan di dalam beberapa dalil yang berbunyi. Dari Ibnu Umar, dia berkata, saya bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansor kepada beliau. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah orang mukmin yang utama? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, orang mukmin yang bagaimana yang paling bijak? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah orang-orang yang bijak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil di atas, mengingat kematian akan memudahkan kita untuk lebih mempertebal keimanan kita. Jika tingkat keimanan kita lebih tebal, maka insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk berperilaku baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, serta pastinya perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.